Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue yang melawan kaisar hantu jahat dan ia berhasil kabur. Namun ia berpindah ke dimensi lain atau planet lain, dunia yang bernama Tao Changling. Langsung aja kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan di istana putri ketujuh kekaisaran Hauyu, dunia Tao Changling. Putri itu bernama Zhang Qingzu, putri ketujuh dari kekaisaran Haiyue. Lin Yue pun jatuh yang telah melawan kaisar hantu jahat dari langit. Dia pun merasa kaget. Siapa kamu? Gawat, energi dalam tubuhku mulai kacau ini. Dan terlihat Lin Yue melubuk Zhang Xingqiu hingga Zhang Xingqiu pun bucat-bucat. Di sana Lin Yue berpikir, sepertinya aku sudah menabrak orang ya. Ia melihat ada sosok wanita yang tertidur dan turu. Zhang Xingqiu dari kekaisaran Haiyue ya, pikir Lin Yue. Lin Yue berkata, memangnya aku begitu berat ya? Masa bisa menabrak orang sampai pingsan? Lin Yue pun menyadarkannya. Hei bangun, bangun, apakah dia sudah mati? Wanita itu pun tersadar. Pengawal, cepat kemari. Namun Lin Yue menutup mulutnya. Janganlah teriak. Pinjam ragamu sebentar ya. Dengan teknik mengasuh roh milik Lin Yue. Di sana Lin Yue meminjam raganya dan dia menuruti Lin Yue. Lin Yue berpikir, aku sudah dikejar kaisar hantu jahat sejauh jutaan mil. Kekuatan Reiki pun sudah hampir terkuras habis. Zhang Qingzu memiliki aliran darah kekaisaran Hanyue yang paling murni, bisa menstabilkan energi, juga bisa membantu pemulihan raga perang dan membantu pelatihan ganda. Zhang Xingqiu di sana pun berpikir, tubuhku kok tidak bisa bergerak ya, tapi aliran energiku yang kacau mulai stabil. Zhang Xingqiu pun di sana mengeluarkan aura. Aku berhasil mencapai tahap yang lebih tinggi. Hebat sekali, bagaimana cara dia melakukannya ya? Lin Yue berpikir, ya dunia Tao Changling paling aman sekarang. Hanya saja aku harus menipu putri kecil yang baik hati ini. Lin Yue pun berkata, aku. Namun Lin Yue pun pingsan di sana. Hei bangun, kamu kenapa? Kata Zhang Xingqiu. Lalu terlihat Lin Yue pun dibaringkan di kamarnya. Dia terlihat sangat kekar. Kenapa malah pingsan dengan mudah ya? Lin Yue ternyata tidak pingsan. Di sana ia membuka mata sedikit dan ia berpikir, benda pusaka yang berada di kaisaran Hanyue ditambah dengan kaisar hantu yang ada di luar. Aku harus tetap di sini. Meskipun bocah kecil ini tidak kuat di kekaisaran Hanyue, tapi dia memiliki talenta yang baik. Aku boleh baik-baik memanfaatkannya. Seketika Lin Yue pun bangun. Kenapa begitu gelap? Aku tidak bisa melihat apa-apa, kata Lin Yue. Lalu Zhang Xingqiu pun bertanya, gelap, hei kamu kenapa memangnya? Ternyata Lin Yue pura-pura buta. Jangan, aku buta. Zhang Xingqiu di sana ingin mencolok mata Lin Yue, namun Lin Yue pun tidak berkedip sama sekali. Melihat hal itu, Zhang Xingqiu pun percaya. Aduh, ini cedera dari teknik Haiyue Liuyin. Memang bisa membuat orang buta. Jangan-jangan dia sudah terluka ya? Lin Yue pun berteriak, apa? Cedera teknik Haiyue Liuyin? Aku pasti terluka karenamu tahu. Melihat hal itu, si cewek ini merasa bersalah. Iya, maaf ya. Cedera dari teknik Haiyue Liuyin memang bisa membuat orang menjadi buta, tapi aku tidak tahu orang luar juga akan terluka. Lin Yue pun berkata, ya setauku teknik Haiyue Liuyin adalah teknik kekaisaran Haiyue. Kamu pasti adalah putri ya. Masalah sudah seperti ini, aku berharap putri bisa membiarkanku tinggal di sini ya. Zhang Xingqiu pun menjawab, iya benar, aku adalah putri ketujuh. Aku boleh membiarkanmu tinggal di sini. Tapi kenapa kamu mendadak masuk ke sini? Lin Yue menjawab, ya awalnya aku sedang berlatih dengan istriku. Alhasil pangeran pertama menyukai istriku. Dengan demikian aku tidak sengaja membuka formasi teleportasi dan tiba di tempat ini. Zhang Xingqiu pun marah. Tiba-tiba
Dia memang suka bertindak semena-mena. Aku juga sangat membencinya. Kamu sudah membantuku menanggung efek samping teknik. Aku berutang budi padamu. Kamu bolehlah tinggal di sini. Ya, terima kasihlah Putri. Kalau Putri bersedia membantu, maka mataku pasti akan bisa sembuh dengan cepat. Putri itu pun kaget. Serius, bagaimana menyembuhkannya? Lin Yue menjawab, ya kita hanya perlu menggandeng tangan, lalu saling menukar energi. Apakah Putri bersedia? Zhang Jingqiu pun menyetujuinya karena ia merasa harus bertanggung jawab karena dengan tekniknya Lin Yue menjadi buta. Setelah itu terlihat mereka berdua saling berpegangan tangan dan saling mengalirkan aura. Zhang Jingqiu berpikir, teknik yang ajaib, tak kusangka basis kultivasiku terus meningkat ya. Lin Yue juga berpikir, Zhang Jingqiu masih belum tahu ya, dia memiliki aliran darah kuno Haiyue terbaik. Hanya saja belum dibangkitkan. Tidak hanya bisa membantuku pulih kembali, juga bisa membantuku memurnikan darah Emperor Sovereign. Terlihat beberapa menit berlalu, Zhang Yingyu pun kelelahan. Aku sudah tidak tahan lagi. Lin Yue pun berkata, ya udah baiklah, kita tidak perlu terburu-buru. Mataku masih perlu beberapa kali lagi baru bisa sembuh. Zhang Yingyu pun keluar dari sana. Lin Yue pun berkata, terima kasih ya Putri ketujuh. Ya, kita lanjut besok lagi. Lalu terdengar suara dari luar. Putri keempat datang mencari Anda. Zhang Jingqiu yang putri ketujuh, dia berkata pada Lin Yue, hei kamu tetap di sini ya, aku keluar sebentar saja. Lin Yue berpikir, aku juga tidak tahu bagaimana kabar Xiao Meimei sekarang, tapi dengan basis kultivasinya pasti bisa bertahan hidup lah. Dan terlihat Zhang Jingqiu, putri ketujuh, keluar dari ruangan Lin Yue. Kenapa kamu ada di sini, Zhang Sasa? Ternyata ini adalah sosok putri keempat yang bernama Zhang Sasa. Zhang Sasa berkata, aku datang menyampaikan pesan dari raja untuk membantumu memilih gurumu. Mereka malah terus menolak. Aku pun membantumu memberi sedikit pelajaran kepada bawahan yang tidak tahu aturan ini. Kamu tidak perlu mengurus bawahanku lah. Lalu aku juga tidak perlu guru. Aku akan mengusir semua orang yang kalian bawa ke sini. Zhang Sasa pun menjawab, kali ini berbeda karena yang datang adalah Master King Song dari Kekaisaran Qing Yun, merupakan Master tahap Emperor King tingkat 3. Zhang Jingqiu pun terkejut. Memang kenapa? Kenapa harus begitu? Zhang Sasa menjawab, semua ini adalah perintah dari ratu, kecuali kamu sudah ada yang penggantinya. Zhang Jingqiu pun menjawab, baiklah, aku akan mencari sendiri seorang guru. Ia pun berpikir, basis kultivasi pria yang tadi cukup tinggi sih, seharusnya bisa menjadi guruku. Zhang Sasa menjawab, tak kusangka ya kamu beneran ingin mencari sendiri. Ya, tidak perlu merepotkan pangeran lagi lah sekarang. Lalu Zhang Sasa pun pergi begitu saja. Dan ia berkata bahwa ia akan membawa guru yang dicari oleh pangeran untuk Zhang Jingqiu menemui guru yang Zhang Jingqiu pilih sendiri kali ini. Ia juga berkata bahwa nanti akan bertarung. Aku berharap gurumu itu dia jangan mati dengan mudah nanti ya. Mendengar hal itu Zhang Jingqiu berpikir, kenapa malah jadi seperti ini? Ini bahaya. Terlihat ada seorang murid yang lain memberi gulungan. Yang mulia putri, coba Anda lihat surat buronan yang baru diedarkan dari ketua dunia Tao Chang Yuan. Bagi siapa yang berhasil menangkap orang yang bernama Lin Yue ini akan mendapatkan hadiah pendalaman Tao 1 tahun. Ah, Lin Yue, jangan-jangan. Setelah Zhang Jingqiu membuka lembaran itu, ternyata foto Lin Yue menjadi buronan. Jadi buronan galaksi. Mendengar hal itu, Zhang Jingqiu pun balik ke kamar Lin Yue. Baiklah, aku sudah tahu, kalian boleh pergi sekarang. Di kamar Lin Yue, di sana Zhang Jingqiu berkata, siapa kamu sebenarnya? Jujurlah pada aku. Lin Yue menjawab, aku sudah mendengar ya percakapan kalian tadi di luar. Iya, aku adalah Lin Yue. Kenapa aku membohongimu? Karena takut mencelakai kekaisaran Haiyue saja. Karena aku buronan. Mendengar hal itu, Zhang Jingqiu berpikir, kalau membiarkannya di sini memang sangat berbahaya sih. Tapi dia sudah menolongku. Lin Yue juga berkata, dia bukan orang jahat. Kalau putri takut, aku akan pergi dari sini sekarang juga deh. Namun Zhang Jingqiu pun merasa iba. Aduh, matanya buta. Kalau keluar pasti akan mati. Pada akhirnya Zhang Jingqiu memperbolehkan Lin Yue untuk tetap tinggal di sini sampai matanya pulih. Lin Yue mendengar hal itu berterima kasih. Namun Zhang Jingqiu bertanya, kenapa ketua dunia Tao Chang Yuan mencarimu memangnya? Lin Yue menjawab, ya masalah ini sangat panjang. Aku berasal dari dunia Tao Fangyi. Lin Yue pun menceritakan semua kejadian yang telah ia lalui. Marahlah Zhang Qingzu. Di sana ia berteriak,
Wah, masalahnya seperti ini. Keterlaluan sekali. Ketua dunia Tao Chang Yuan demi kepentingan pribadi menghancurkan satu dunia Tao. Apa bedanya dengan iblis jahat kalau begitu? Ia pun pergi dan Lin Yue berkata, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalahku. Coba ceritakan dulu masalahmu. Aku bisa membantumu untuk masalah mencari guru." Senanglah hati Zhang Qingzu. Serius, mantap sekali. Coba katakan padaku, apa caranya? Lin Yue menjawab, "Ya, pangeran pertama mengatur seorang guru ke sini. Semua hanyalah demi mengintai putri, demi mengintai kamu. Kalau tujuannya masih tidak tercapai, dia akan terus mengutus orang baru ke sini. Lebih baik terima saja." Zhang Qingzu juga berkata, "Ya betul sih, tapi aku harus bagaimana melakukannya?" Lin Yue menjawab, "Kamu tentu saja menggunakan kecantikan untuk menghadapi seorang pria." Lin Yue mengeluarkan pupetnya di sana. "Ini adalah pupet bentuk manusia yang aku buat. Aku akan membentuknya menjadi wanita tercantik di Kekaisaran Haiyue. Ya, sekarang penyatuan roh dan batin. Berubahlah. Terlihat badan, kaki, tangan, semuanya pupet itu berubah menjadi wanita. Dan wanita itu sangatlah cantik." Ia berkata, "Halo, Master." Lin Yue menjawab, "Mulai dari sekarang namamu adalah Lin Jian. Cepat beri salam kepada putri ke-7. "Halo yang mulia putri," kata pupet itu yang bernama Lin Jian sekarang. Melihat hal itu, Zhang Qingzu pun kaget. Pupet yang luar biasa, tidak ada bedanya dengan manusia asli. Lalu dia benar-benar sangat cantik. Lin Yue yang sudah melakukan hal tersebut, dia ngantuk dan ingin tidur. Setelah itu, Lin Yue tidur begitu saja. Lin Yue juga berkata, "Setelah berkelana bertahun-tahun, aku sudah tidak ada perasaan pria dan wanita. Putri tenang saja ya, aku tidur dulu." Melihat hal itu, putri ke-7 berpikir, "Sudahlah, biarkan saja satu malam. Aku akan cari cara lain besok. Dia tidak terlihat seperti manusia jahat juga sih." Terlihat keesokan harinya, putri ke-7 malah tidur di atas badan Lin Yue. Lin Yue pun berkata, "Putri ke-7, apakah ada benda yang menyindihku ya? Aku merasa menderita." Putri ke-7 pun langsung bangun. Tidak ada tuan, hanya sebuah bantal." Lin Yue menjawab, "Tidak, aku merasa lebih berat daripada sebuah bantal dan lebih lembut." Lalu ada seseorang yang mengetuk pintu di luar. "Yang mulia putri, putri keempat membawa orang datang ke sini dan ingin berjumpa dengan Anda." Zhang Qingzu pun berkata pada Lin Yue, "Baik, aku akan segera keluar. Kamu cari waktu yang tepat untuk membiarkan pupet itu beraksi ya." Zhang Qingzu pun keluar menemui Zhang Sasa. "Kakak, datangnya pagi sekali ya." Zhang Sasa membawa seseorang. Di sana ia berkata, "Ya, tentu saja harus melaksanakan dengan baik tugas diberikan pangeran. Dia adalah guru barumu Anda nih, Master King Song dari Kekaisaran Ziyun, putri ke-7 untuk gurumu." Lalu Zhang Sasa pun berkata, "Di mana guru yang kamu cari itu? Panggil keluar untuk bertarung dengan Master King Song kali ini." "Baiklah, aku persilakan guru Lin Jian datang ke sini." Lin Jian pun datang dan ia memberi salam. "Halo putri keempat Master King Song, namaku Lin Jian." Master King Song pun jatuh hati pada pandangan pertama. "Aku sudah berlatih selama 3000 tahun dan berjumpa dengan berbagai macam orang, tapi pertama kalinya aku melihat sosok bidadari seperti ini ya." Zhang Sasa juga berkata, "Kamu sangat cantik, tapi apakah memiliki kehebatan? Ayo mulai bertarung sajalah." Pupet Lin Yue yaitu Lin Jian menjawab, "Aku hanyalah tahap Emperor King level 2, berharap Master King Song berbelas kasihan pada aku. Mohon bantuannya ya, Master King Song." Melihat hal itu, King Song pun langsung tambah jatuh hati kepadanya. Zhang Sasa menyadarkannya, "Master, apakah kamu lupa tugasmu datang ke sini?" Namun Master King Song malah menjawab, "Master, kita berbeda satu level. Aku tidak akan menindasmu kok. Kita tidak perlu bertarung saja bagaimana?" Kagetlah Zhang Qingzu dan juga Zhang Sasa di sana mendengar hal itu. "Ya udah, bagaimana kalau kita berdua sama-sama menjadi guru putri saja?" Zhang Sasa pun marah-marah. "Aku menyuruhmu ke sini untuk mengalahkan dia, bukan so gentleman di depan mereka." Tapi King Song tidak mendengarkannya. "Kita saling belajar ya, barulah ada peningkatan, benar kan?" Melihat hal itu, Lin Jian pun menyetujuinya. "Ya, baiklah." Zhang Sasa pun tambah emosi. "Hei, kamu kenapa? Apa kamu sudah lupa dengan tugas yang diberikan pangeran?" King Song menjawab, "Tugas pangeran untukku adalah menjadi gurunya. Sekarang tugasku sudah selesai dan aku sudah menjadi gurunya. Masalah lainnya putri jangan banyak ikut campur lah." Melihat hal itu, putri ke-7 berkata pada putri keempat, "Kak, kalau tidak ada urusan lain, kamu boleh pergi dari sini."
Ah, ya sudahlah, tidak perlu mengingatkanku. Sampai jumpa, aku akan pergi, kata putri keempat. Lalu terlihat King Song memberikan sebuah hadiah kepada Lin Jian. Ini adalah Ganoderma Zanhua yang aku dapatkan secara tidak sengaja. Aku berikan pada Dewi untuk menjalin jodoh yang baik ya. Kedepannya kita akan selalu bersama. Lin Jian menjawab, hadiah ini terlalu berharga, aku tidak boleh menerimanya. Aku tahu Ganoderma Zanhua ini sangat susah untuk mendapatkannya. King Song pun menjadi tambah jatuh hati. Tak kusangka ada Dewi yang begitu lugu dan polos. Dan Lin Jian akhirnya pamit di sana. Ya sudah, mohon pamit dulu, aku masih ada urusan lain. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan minum bersama Master di kemudian hari. Putri ketujuh juga berkata pada pelayan, hei pelayan, segera atur kamarnya untuk Master King Song juga. Diperlihatkan beberapa saat kemudian, pangeran ketujuh datang menemui Lin Yue. Tuan, apa langkah selanjutnya? Lin Yue menjawab, beberapa hari ini kamu bilang saja Lin Jian sedang tidak enak badan. Jangan sampai King Song berjumpa dengan Lin Jian lagi ya. Pangeran ketujuh pun heran, memangnya ada apa? Lin Yue menjawab, bagi seorang pria, benda yang tidak bisa didapatkan selalu paling dinantikan. Kamu masih kecil, tidak akan mengerti itu. Sekarang kita mulai pengobatan selanjutnya ya. Ya, baiklah. Terlihat King Song mundar-mandir di depan kamar dari Lin Jian. Di sana ia berpikir, aku sudah tidak berjumpa dengan Lin Jian selama beberapa hari. Apa akan terjadi sesuatu dengan dia ya? Pelayan di sana juga berkata, Master, Dewi Lin Jian masih tidak enak badan dan butuh banyak istirahat. Mendengar hal itu, Master King Song pun pergi. Ya sudah, beritahu padanya. Kalau sudah sembuh, beritahu padaku dan datang kepadaku. Lalu pelayan di sana tertawa. Padahal sudah 7 hari. Dia benar-benar pria yang tidak pantang menyerah ya. Iya, lalu setiap hari datang semakin awal. Lalu diperlihatkan di kediaman putra mahkota. Di sana ada Zhang Sasa yang telah memberikan informasi. Marahlah putra mahkota. Sialan, King Song si brengsek ini, aku menyuruhnya untuk memberi laporan setiap hari. Kenapa tidak ada laporan selama beberapa hari ini? Zhang Sasa mengatakan bahwa putri ketujuh tidak keluar kamar selama ini. Makanya King Song tidak melaporkan apa-apa. Mendengar hal itu, putra mahkota bertanya, apa? Iyakah begitu? Zhang Sasa menjawab, iya, setauku sih begitu. Zhang Sasa juga berpikir, aku sudah berjuang mati-matian membantumu. Tak kusangka kamu malah tidak percaya sedikit pun pada aku ya. Putra mahkota pun tambah marah. Aku berharap masalah ini jangan sampai kacau. Kalau tidak, aku pasti akan menghukummu. Bagaimana dengan surat buronan dunia Tao itu? Zhang Sasa berkata, kami sudah mulai mencari di wilayah kita. Putra mahkota berteriak, manusia tidak berguna. Kenapa hanya mencari di wilayah kita saja orang itu? Zhang Sasa menjelaskan bahwa dia tidak bisa masuk ke kamar dari putri-putri yang lain, apalagi terutama wilayah dari Zhang Qingzu. Mendengar hal itu, marahlah putra mahkota. Lagi-lagi dia. Coba kamu cari informasi dari Master King Song sekarang. Setelah aku mendapatkan surat pemeriksaan, aku ingin lihat siapa yang masih bisa menghalangiku. Zhang Sasa juga berkata, reputasi dunia Changyuan sangat buruk, lalu pernah bertentangan dengan dunia Tao Changling. Lalu dengar-dengar ketua dunia Tao Changling bermusuhan dengan ketua Tao mereka. Putra mahkota berkata, asalkan aku mendapatkan pedalaman Tao 1 tahun, Pak Tua itu tidak mungkin bisa menghalangiku lagi. Coba kamu pergilah sekarang ke tempat Zhang Qingzu untuk mencari King Song. Diperlihatkan King Song mundar-mandir lagi di hari ini. Aku harus berjumpa dengan Lin Jian hari ini. Namun para pelayan di belakangnya ia berkata, untuk pertama kalinya putri menyiapkan begitu banyak air dan bunga untuk kita ya. Ya kamu tidak tahu, Nona Lin Jian sudah membaik, dia akan mandi bersama dengan putri. Mendengar hal itu, King Song pun sangat senang. Hahaha, mandi bersama. Tidak, aku sudah tidak sabar lagi. Aku harus pergi melihatnya. Terlihat di pemandian ada Lin Jian, Lin Yue dan juga putri ketujuh. Putri ketujuh bertanya, Tuan, apakah benar kita membuka baju? Iya, kita harus mencoba dan tidak takut dengan bahaya. Ayolah, jawab Lin Yue. Lalu putri ketujuh membuka baju. Kamu tidak bisa melihat apapun kan? Bagaimana caramu untuk menaklukkan Master King Song kali ini? Lin Yue menjawab, jangan paniklah, aku memiliki indera lainku yang sangat sensitif. Dan King Song melihat mereka dari atas genteng. Benar saja dia mengintip. King Song berpikir, kenapa begitu banyak kabut? Aku tidak bisa lihat dengan jelas. Aku menggunakan kekuatan Reiki untuk meniup pergi sedikit kabut lah. Seharusnya tidak akan ketahuan mereka. Lin Yue yang tahu King Song ada di genteng, dia langsung memeluk putri ketujuh. Pak Tua itu sudah masuk ke perangkap kita. Putri ketujuh berkata, Tuan, kamu harus baik-baik menutupi kami ya. Ya, tenang sajalah. Lalu King Song melihat mereka, namun kabutnya tidak hilang-hilang. Kenapa kabutnya sama sekali tidak menghilang sih?
dan lonceng Garuda mengenai dirinya di atasnya. Dan ia pun bucat-bucat. Ia berpikir, apa yang terjadi? Kenapa ada monster yang begitu menakutkan di kediaman putri ketujuh? Dan karena suara itu, Zhang Sasa melihat King Song berada di atas genteng yang bucat-bucat. Zhang Sasa berpikir, itu adalah kamar Zhang Qingzu. Orang itu adalah King Song. Kenapa si brengsek itu berada di sana ya? Para pelayan juga datang. Hei Yang Mulia Putri, kamu baik-baik saja? Yang Mulia Putri, kami telah datang. Semuanya cepatlah, terjadi sesuatu di kamar putri. Melihat hal itu, Lin Yue berbisik kepada putri ketujuh. Sekarang giliran kalian berakting. Aku akan mengubah Lin Jian menjadi sebuah mayat. Ya baiklah tuan. Lalu diperlihatkan King Song pun jatuh dari atas genteng karena terkena jurus lonceng Garuda. Melihat hal itu, putri ketujuh marah. Master King Song, kenapa kamu mengintip aku dan guru Lin Jian sedang mandi? Terlihat Zhang Sasa pun menghampiri mereka berdua. Apa yang terjadi? Zhang Qingsu berakting marah. Kamu tidak bisa melihat sendiri. Dia adalah guru yang kalian carikan untukku. Masalah ini tidak akan berakhir sampai di sini saja ya. King Song di sana pun sudah bucat-bucat. Ia berpikir, aku tidak bisa bicara. Kenapa ini? Serangan batin master yang tadi masih ada. Lalu Zhang Sasa pun bertanya, "Hei King Song, apa yang sebenarnya terjadi? Aku yakin ada kesalahpahaman kali ini, bukan?" King Song berpikir lagi, "Tidak, kalau terus seperti ini, aku pasti mati di Kekaisaran Haiyue." Lalu King Song memutuskan untuk berlari dan melarikan diri. Melihat hal itu, Zhang Qingsu berteriak, "Kakak, dia adalah orang yang kamu dan pangeran cari. Kalau dia kabur, aku ingin melihat kalian bagaimana memberikan penjelasan pada ayah." Mendengar hal itu, Zhang Sasa pun takut juga. "Ya, tidak perlu kamu mengingatkanku." Lalu ia mengejar King Song di sana. "Hei King Song, kamu tidak perlu panik. Kamu boleh memberi penjelasan pada kami." King Song tidak bisa bicara, dia hanya berpikir, "Kalau aku bisa memberi penjelasan, untuk apa aku kabur? Lupakan saja, aku harus kabur dulu dari sini." King Song mengeluarkan jurusnya kepada Zhang Sasa. Zhang Sasa yang melihat hal itu langsung menahan jurusnya. "Hei King Song, kamu sudah gila ya? Apa yang sedang kamu lakukan memangnya?" Melihat hal itu, Lin Yue berbisik, "Putri keempat, aku akan membantumu." Jurus dari King Song ditahan oleh Lin Yue dan juga putri keempat. Karena hal itu, King Song pun meninggal oleh jurus dari putri keempat. Seolah-olah putri keempat yang sangat kuatlah yang mengalahkannya. Putri keempat pun sampai heran, Aku kok sehebat ini ya?" Lalu Zhang Qingzu pun marah. "Hei Zhang Sasa, kamu pasti sengaja membunuhnya agar tidak ada bukti lagi kan? Kamu benar-benar jahat sekali sih." Lalu seorang pelayan pun berteriak, "Dewi Lin Jian bunuh diri karena merasa malu." Kagetlah Zhang Sasa. Zhang Sasanya bisa berpikir, "Aduh, masalahnya sudah sampai berkembang ke tahap seperti ini. Aku tidak bisa menanganinya lagi." Dia pun pergi begitu saja. "Ya sudahlah, masalah ini seperti ini. Ayo kita pergi mencari Kak Pangeran saja." Dia memutuskan bagaimana harus bertindak. Zhang Qingsu pun marah. "Hei King Song adalah orang yang dia utus. Sekarang kamu membunuhnya dan mencelakai guru Lin Jian. Kenapa aku harus berjumpa dengannya? Aku akan memperdebatkan masalah ini lebih lanjut." Zhang Sasa hanya berkata, "Kalau kamu tidak mau berjumpa, kamu pasti akan menyesal." Lalu setelah Zhang Sasa pergi, Lin Yue menghampiri Zhang Qingzu. Zhang Qingzu berkata, "Dia pasti akan pergi mencari pangeran." Lin Yue menjawab, "Janganlah panik, aku ada cara. Kamu menyuruh orang untuk mengadakan acara pemakaman Lin Jian saja." Oh iya, setelah pertarungan tadi, mataku sudah sembuh total. Melihat hal itu, Zhang Qingzu pun sangat senang. "Bagus sekali, Tuan sekarang sudah bisa melihat lagi ya?" "Iya, tapi aku masih tidak bisa menggunakan wajah asliku kepada orang luar. Selanjutnya aku akan menggunakan identitas sebagai kakak senior Lin Jian. Kamu boleh memanggilku Yan Kai saja." Lin Yue pun memakai topeng. Ia berpikir, setelah pemulihan beberapa hari ini, lukaku sudah sembuh. Darah Emperor Sovereign juga sudah menyatu sebagian. Sekarang sudah waktunya untuk mengambil benda pusaka yang berada di tangan Kekaisaran Haiyue. Diperlihatkan di pemakaman Lin Jian. Di sana didatangi oleh beberapa pelayan. Bahkan putra mahkota juga datang. "Buka petinya," kata putra mahkota. "Aku ingin melihat wanita cantik seperti apa yang bisa membunuh King Song." "Kurang ajar, guruku baru meninggal. Apa yang ingin kamu lakukan?" Dan ia menyerang Zhang Sasa seketika. Zhang Sasa terkejut. Kenapa dia menjadi begitu kuat? Bukankah dia baru menerobos tahap Emperor Sovereign tingkat 2? Kenapa sudah mencapai tingkat puncak? Melihat hal itu, putra mahkota pun marah. "Hei kamu, kurang ajar ya. Memangnya kamu bisa menghadangku? Lucu sekali." Zhang Qingzu pun terpental oleh serangan dari putra mahkota. Setelah itu, putra mahkota ingin membuka peti itu. "Ah, dasar manusia tidak tahu diri.
Apa sih yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa membuka peti ini? Terlihat Lin Yue pun datang seketika. Hei, siapa kamu? Berani sekali menyentuh peti adik seperguruanku? Kagetlah mereka berdua. Memangnya siapa kamu? Kenapa kamu datang ke sini? Terlihat Zhang Qingzu berakting di sana. Hei paman guru, akhirnya kamu datang ya. Mereka bertindak tidak sopan pada mayat guru Lin Zian. Lin Yue menyamar dan berkata, namaku Yan Kai. Aku adalah kakak senior Lin Zian. Siapa memangnya kalian? Lalu putra mahkota memberitahu namanya. Ya, namaku adalah Zhang Wudi. Lin Yue menakut-nakutinya dengan mengeluarkan sebuah jurus. Ternyata orang yang kamu utus yang mencelakai adik seperguruanku ya. Aku akan membalaskan dendam ini. Melihat hal itu, putra mahkota sedikit takut. Aduh, hal ini memiliki banyak salah pahaman. Lalu adik seperguruanmu memang bunuh diri kok. Ia pun juga berpikir, sekarang adalah momen penting pemberian tahta. Aku lebih baik jangan membesar-besarkan masalah ini. Lin Yue berakting dengan tidak percaya. Bohonglah, jelas-jelas adik seperguruanku berjanji akan bersamaku memberitahu rahasia besar kepada Baginda. Aku saja belum datang, kenapa dia sudah bunuh diri? Putra mahkota menjawab, aku adalah pangeran kekaisaran Haiyue. Kamu ada masalah apa boleh katakan denganku saja sekarang. Putra mahkota Haiyue di sana juga curiga, apakah dia menipuku atau tidak ya? Lin Yue menjawab, tidak. Hal ini berhubungan dengan masa depan kekaisaran Haiyue. Aku harus berjumpa dengan Baginda kekaisaran Haiyue. Mendengar hal itu, putra mahkota pun tidak tahu mau ngomong apa. Lin Yue mendatanginya dan berkata, semua yang aku katakan adalah kenyataan. Memang itulah benarnya. Lalu putra mahkota menjawab, baiklah, aku akan membawamu berjumpa dengan Baginda. Berjumpa Baginda tidak semudah yang kau pikirkan loh. Putra mahkota berpikir, tidak pedulilah nyata atau palsu dia. Aku harus menangkapnya terlebih dahulu. Barulah perlahan-lahan menanyakan semua ini. Lalu Lin Yue pun pergi bersama dengan putra mahkota. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, pergi bertemu dengan Baginda. Ya, silakan tuan. Lalu putra mahkota bertransmisi suara kepada Zhang Sasa. Coba tanyakan pada ibu, apakah boleh membunuhnya? Zhang Sasa berpikir, sepertinya sudah muncul niat membunuh di hati kakak pangeran ya. Lin Yue yang berada di sana, dia juga mendengar transmisi suara itu. Lin Yue berpikir, kamu kira dengan transmisi suara bisa mengelabuiku? Tapi kalian yang duluan transmisi suara, maka aku juga akan ikutan. Lin Yue bertransmisi suara kepada putri ketujuh, Zhang Qingzu. Di sana Lin Yue berkata, putri, tolong bantu aku mencari Baginda dan berusaha menceritakan kejadianku padanya yang sebenarnya. Putri ketujuh berpikir, ya baiklah tuan, aku pasti akan menyuruh ayah pergi menolong Anda. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita akan lanjut di beberapa hari ke depan, karena komik ini telah mentok dan ada update sih memang di tiap minggunya. Dan nanti tenang saja, akan ada selingan dari alur cerita komik yang lain, yaitu alur cerita komik tentang kultivator yang lainnya di channel ini. Jadi sekali lagi kalian menunggu, kalian bisa nonton alur cerita Mimin yang lain juga. Terima kasih yang telah menonton. Kita lanjut di next part. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.